Kalau misalnya offline, yang online kayaknya juga gitu ya Joce ya. Refleksnya harus cepat dan juga ya kalau secara teknis memenuhi lah nilai apa poin-poin yang di atas ini dan juga semua sinyalnya juga harus baik nanti. Terus babaknya itu ada yel-yel, tebak gambar, benar salah, kategori, bahasaku, urutan, taksiran, seleksi kelompok, trivia individu, dan atur strategi. Yang pertama, babak yel-yel. Setiap tim membuat video yel-yel yang berdurasi maksimum 3 menit, lalu tidak boleh mengandung unsur sara atau politik. Video yel-yel dikirimkan ke email OIM MIPA dengan subjek dan nama file akan ditentukan oleh panitia OIM. Lalu ini juga nanti submitnya jangan mepet-mepet dan juga jangan telat ya. Karena kalau misalnya telat ini dihitung tidak mengirim video. Lalu yel akan dinilai oleh para juri yang dinilai adalah aspek kekompakan, estetika, dan kreativitas. Nah ini kalian kan yang mungkin udah ke unmix segala macam bikin video udah biasa lah ya. Jadi juara satunya itu akan mendapatkan 250 poin, juara 2 150 poin, dan juara 3 dapat 100 poin. Poin ditambahkan sebelum babak atau strategi dimulai. Lalu yang berikutnya tebak gambar. Tebak gambar ini tadi udah dijelaskan ya menggunakan Zoom meeting jenis 1. Lalu setiap tim akan mendapatkan 3 soal yang setiap soalnya terdapat gambar yang akan di-blur. Jadi setiap soal itu memiliki 3 clue. Ketika petunjuk berikutnya akan dibacakan, blur gambar akan berkurang. Tapi seingatku ini kalau misalnya clue-nya ditambah, poinnya juga berkurang. Ya nggak sih, George? Kalau nggak salah ya. Iya, benar. Kalau clue-nya ditambah, ininya berkurang. Nah, jadi kalau misalnya kalian dari awal udah ngeh, ya udah jawab aja gitu seru-seruan. Lalu giliran menjawab tiap tim akan diundi. Tim yang mendapat giliran menjawab, para anggotanya akan di-unmute. Jawaban yang didengar adalah jawaban dari juru bicara. Lalu setiap petunjuk diberi waktu 10 detik untuk menjawab setelah petunjuk selesai dibacakan. Dan jika benar pada petunjuk 1, oh ya ini benar nih ada. Tim akan mendapat 50 poin, jika pada petunjuk 2 dapat 30 poin, dan petunjuk 3 dapat 10 poin. Lalu berikutnya ini yang benar salah, babak ini akan menggunakan Zoom meeting jenis 1. Setiap tim akan mendapatkan 10 soal yang cukup dijawab dengan benar atau salah oleh juru bicara timnya. Soal-soalnya mencakup bidang pengetahuan umum, nasional, sains, pengetahuan MIPA, pengetahuan UI, kesehatan, olahraga, budaya, dan dunia hiburan. Giliran menjawab setiap tim akan diundi ulang dari babak yang sebelumnya tadi. Lalu tim yang mendapat giliran menjawab, anggotanya akan di-unmute, jawaban yang didengar adalah dari juru bicara. Setiap soal diberi 10 detik untuk menjawab setelah soal selesai dibacakan, dan setiap soal bernilai 10 poin. Jadi yang benar salah ini soalnya benar-benar tricky banget. Kadang kalimat udah panjang-panjang kayak seolah-olah kayaknya bener deh gitu kan ya. Padahal itu kayak misalnya ada salah tahun gitu, misalnya tahun 1917 dia ternyata 1916. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus teliti juga nanti kalau misalnya udah di babak bener salah ini. Terus babak berikutnya itu kategori. Babak akan menggunakan Zoom meeting jenis 1, giliran menjawab tiap tim diundi ulang. Tim yang dapat giliran menjawab, anggotanya akan di-unmute, jawabannya didengar dari juru bicara. Lalu tim yang dapat giliran menjawab akan memilih 1 dari 9 kategori. Nah ini benar-benar kalau selama offline tuh ini hoki-hokian banget guys. Jadi kalau sekali dapat babak yang kayak, wah ini kayaknya anggota tim pada bisa nih, nah ini enak nih harusnya. Nah, setiap kategori itu mengandung 10 soal yang harus dijawab dalam 90 detik. Kategori yang tersedia berasal dari bidang pengetahuan umum, nasional, mancanegara, sains, sosial, kesehatan, olahraga, budaya, dan dunia hiburan. Juru bicara akan memilih kategori yang akan dijawab. Misal memilih kategori 3, bidangnya olahraga, topiknya olahraga atlet berikut. Nah, soal apa sih ini maksudnya? Oh, soal jawabannya itu berupa Ronaldo, sepak bola gitu tipe soalnya. Lalu juru bicara akan dibacakan soal yang sama terus-menerus sehingga terjawab benar atau mengatakan pas. Jadi ini kalau misalnya kalian udah sampai clueless banget dan ternyata katanya masih salah, ini kalian langsung pas aja biar nggak buang-buang waktu. Lalu jika sudah sampai soal ke-10 tapi masih ada soal yang belum terjawab, soal-soal yang belum terjawab akan dibacakan kembali dari yang paling atas sampai waktunya 90 detik habis. Tiap soal bernilai 10 poin. Lalu ini bahasa kubaku. Oh, ini namanya bahasaku doang ya. Tapi waktu offline namanya bahasaku baku. Ini juga sangat mengasah nilai bahasa Indonesia kalian ya. Jadi babak ini menggunakan Zoom meeting jenis 2. Terdapat 8 soal yang tiap soal hanya boleh dijawab oleh satu orang.
Jika anggota pada satu tim kurang dari 8, tim tersebut hanya dapat menjawab soal sebanyak anggota tim tersebut. Lalu pembaca soal akan membacakan 2 pilihan kata. Penjawab akan menjawab kata mana yang benar menurut KBBI. Lalu waktu menjawab adalah 10 detik setelah soal dibacakan dan setiap soal bernilai 20 poin. Nah, ini untuk babak selanjutnya dilanjutkan sama Joce. Oke, sebelumnya suara kan. Putus di gua, Joce. Halo, halo. Coba lagi. Sempat putus-putus, Halo, Kak. halo. Nah, udah. Sekarang udah enggak. Oke. Kita lanjut ya ke urutan. Jadi babak urutan itu menggunakan Zoom meeting kedua. Nah, urutan itu nanti kita dikasih urutan dengan 5 pilihan. Nah, kita itu disuruh ngurutin yang mana yang benar dan diketik dalam chat. Dan kita tuh di situ dikasih berdiskusi. Jadi kita bisa saling kerjasama satu tim gitu loh di biologi. Dan kalau misalkan benar, kita dapat 20 poin. Lanjut ya. Selanjutnya ada taksiran. Bentar, suaraku kedengaran kan ya tetap? Masih. Oke. Lanjut taksiran. Taksiran itu kita menggunakan Zoom 2. Nah, itu jadi bisa kerjasama juga nih satu kelompok. Terus habis itu kita itu dikasih range nilai gitu. Nah, terus habis itu kita disuruh nebak yang mana yang paling mirip dan di bawah daripada range nilai sesungguhnya itu dapat poin tertinggi. Ini misalnya nih, jawaban aslinya 50, terus tim 1 tuh jawabnya 45, terus tim 2 tuh jawabnya 55. Berarti yang dapat poin tuh tim 1 kayak gitu. Terus habis itu kalau misalkan ada 2 tim atau lebih yang menjawab jawaban aslinya itu selisihnya itu sama tapi nggak pas gitu loh. Nah, itu jadi angus atau 0 gitu. Terus habis itu waktu berdiskusi ada 30 detik. Selanjutnya ada seleksi kelompok. Seleksi kelompok itu menggunakan Zoom jenis 1. Terus habis itu kita akan dikasih Kahoot, soal Kahoot dalam 10 nomor. Setelah itu kita akan diberikan kedudukan gitu yang paling tinggi per departemennya. Jadi ini seleksi kelompok ini itu udah diseleksi antar departemen, sih juga orang-orang yang terbaik di departemen kita itu istilah kata. Lanjut ya. Lanjut trivia kelompok. Trivia kelompok itu kita menggunakan Zoom meeting jenis 1. Nah, trivia kelompok ini menjawabnya secara diundi. Setelah itu soal-soalnya itu terdiri dari bidang sains, sosial, dan pengetahuan umum, pengetahuan nasional, dan dunia hiburan. Dan setiap soal bernilai 50 poin dan menjawab dalam waktu 10 detik setelah soal dibacakan. Dan ini tuh maksudnya trivia kelompok itu misalkan biologi dikasih waktu nih sekian gitu. Ya udah jadi biologi aja, jadi departemen lain nggak boleh jawab gitu. Dalam 5 soal tuh cuma biologi doang gitu. Terus nanti lanjut departemen lain kayak gitu. Selanjutnya ada trivia individu. Trivia individu ini bentar. Nah, oke. Trivia individu itu menggunakan Zoom meeting jenis 1. Nah, itu adalah seleksi kelompok dari skor yang paling tinggi, yang tadi aku bilang. Jadi, dari seleksi kelompok, skor yang paling tinggi, itu yang menjadi istilah kata tuh representasinya biologi lah istilah kata, untuk di trivia individu ini. Nah, jadi ini tuh kayak cepet-cepetan gitu, kita itu disuruh raise hand kalau misalkan kamu tahu jawabannya. Terus abis itu, udah jawab nih, misalkan jika 10 detik tidak bisa jawab atau jawabannya salah, maka penjawab tidak diperbolehkan untuk menjawab satu lagi. Jadi dilempar gitu ke departemen lain gitu misalkan. Terus jika misalkan penjawab itu yang sebelum ditunjuk udah jawab duluan, maka akan dikurangin poinnya 50 poin gitu. Dan penjawab nggak akan boleh jawab lagi soal yang tadinya ditampilkan gitu. Lanjut, ini masih trivia individu, lanjutan dari aturan sebelumnya. Itu ada trivia panjang, trivia minus, sama trivia bertingkat. Trivia panjang itu isinya ada 10 soal tentang trivia-trivia yang ditanyakan atau pertanyaan tentang yang ditanyakan. Jika benar,
tim penjawab akan mendapat 10 poin. Jika salah, tidak ada pengurangan poin. Kalau trivia minus ini ada 15 nomor. Nah, ini singkat-singkat gitu. Jadi kalau misalkan kita salah, itu kita dikurangi 5 poin. Kalau misalkan benar, ditambah 15 poin. Terus trivia bertingkat. Ini berisi 10 nomor. Nah, itu trivia seputar yang ditanyakan pertanyaan. Jika benar, akan dikali 10. Jika salah, di tim penjawab soal akan dikurangi nomor soal dikali 5. Gitu. Selanjutnya ini adalah atur strategi. Atur strategi itu menggunakan Zoom meeting kedua. Dan ini tuh yang jawab cuma boleh juru bicara. Lalu poin-poinnya ini semua ditambah-tambahin dari awal sampai akhir termasuk yel-yel. Lalu babak ini diperbolehkan untuk mempertaruhkan minimal 20% dari total poin mereka. Harus bulat, ya kan? Poin maksimum dipertaruhkan adalah poin timnya mereka sendiri. Lalu terdapat 3 soal pilihan ganda mengandung 5 pilihan. Kalau misalkan, maka poinnya akan dikalikan 2 dari yang dipertaruhkan. Kalau misalkan salah, akan dikurangi dari jumlah poin tim. Setelah setiap ronde atur strategi selesai, maka akan dikalkulasikan dan dilakukan pemeringkatan gitu. Nah, selanjutnya kita punya saran atau strategi buat biologi. Yang utama, yang perlu banget hal adalah kita harus buat yel-yel. Karena kalau nggak buat yel-yel itu sayang banget, poin kita tuh kepotong banget. Dan mesti menarik dan kalau bisa menang gitu. Yakin sih pasti menang gitu. Yang penting buat dulu. Dan yang penting itu tadi yang diingat, estetika, kekompakan, dan kekreativitasan lah. Selanjutnya, setiap orang nih at least menguasai satu kategori. Misalkan si A itu bisanya sejarah dunia, ya udah dipakemin aja tuh sejarah dunia sampai benar-benar pakem. Terus si B bisa seni budaya, seperti itulah adanya. Terus abis itu perhatikan peraturan sistem minus yang ada di trivia individu. Terus peraturan-peraturan lainnya juga tadi sebelumnya diperhatikan. Kalau misalkan tidak ada sistem minus, itu nggak apa-apa, itu aja, disebutin aja gitu. Yang kita tahu gitu. Jadi nggak perlu ada takut-takut lagi. Karena nggak akan dikurangi nilainya gitu. Kalau misalkan memang nggak ada sistem minus gitu. Terus habis itu perhatikan juga yang Zoom 1, Zoom 2-nya gitu diperhatikan. Nanti kalau nggak bingung gitu, tiba-tiba dilempar ke ruang breakout room gitu kan, ntar bingung gitu. Jadi harus diperhatiin dulu. Terus abis itu penentuan juru bicara ini adalah yang paling jago. Maksudnya adalah yang paling gimana ya, yang paling unggul lah di antara kalian semua nanti kalau misalkan selama latihan, ini paling jago nih gitu. Sama yang sinyalnya paling bagus gitu. Terus abis itu dalam bahasaku seluruh kelompok wajib katam karena memang di sini ada 8 orang, 8 dites gitu. Dan wajib hadir 8 orang gitu. Kalau enggak kita dipotong poinnya. Terus yang terakhir berdoa kepada Tuhan, yakin sama berlatih biar biologi bisa menang kuis. Udah sih segitu aja. Kira-kira ada nggak nih yang mau ditanyain gitu? Atau ada yang bingung-bingung? Kak, izin tanya deh Kak. Kak Jo, Cek, boleh nanya nggak? Boleh. Oke. Mungkin aku mau baca ulang lagi karena kayaknya ada yang masih aku agak bingung. Cuman yang dari tadi aku pikirin itu yang kebanyakan ngomong kayaknya juru bicara. Terus diskusinya tuh gimana ya Kak? Maksudnya kan kita juga harus kelihatan tangan gitu-gitu. Terus ngetik diskusi online ya? Maaf ya Kak, mungkin aku harus baca ulang. Makasih Kak. Jadi sebelumnya aku cerita sama Prince. Jadi menurut aku yang peraturan tahun lalu itu masih kurang pakem gitu tentang kuis. Jadi
diskusinya ini rada membingungkan nih, bagaimana diskusinya ya kan. Sedangkan juru bicara yang diwajibkan untuk bicara gitu. Jadi inilah strategi kita yang at least satu orang wajib menguasai satu kategori. Tapi aku juga bingung juga sih gimana ya ngebisikin dianya gitu. Jadi kayak ini kalau kemarin yang apa ya bilangnya, yang juru bicara tuh yang paling tahu segalanya gitu, nggak sih gimana ya, paling jago lah di antara satu kuis gitu, karena memang peraturannya seperti itu, kita nggak boleh ngechat antar apa, nggak boleh pegang HP kan ngechat sama teman, terus apa namanya, nggak ada ruang untuk diskusi gitu kan antar departemen kita, misalnya gimana ya, antar departemen kita nggak bisa diskusi gitu. Gitu sih. Semoga peraturan 2021 lebih baik lagi sih. Jadi kita bisa diskusi bareng gitu. Entah, gue nggak ngerti gimana. Gitu sih. Jadi memang masih kayak rancu gitu ya, Kak? Benar-benar. Kemarin tuh juga kita pada bingung gitu. Soalnya kayak ini gimana diskusinya ya kan. Jadi kayak ya udah, yang paling adalah yang apa namanya, juru bicara itu yang jago gitu. Jadi dia yang jawab semua. Kasihan sih sebenarnya. Harusnya yang benar itu diskusi. Oke, Gitu. makasih Sudah Kak menjawab Joce. ya? Sejauh ini sih iya, Kak. Insya Allah. Iya, kalau nggak diskusi gimana ya? Bingung bener. Juru bicaranya bingung mau ngomong apa ya aku. Kayak ada pertanyaan lain nggak nih? Atau mungkin Kak Kak Kristina mau nambahin? Jujur kalau dari gue nggak ada tambahan karena ya memang online sama offline kan beda banget ya. Jadi gue pribadi ya karena gue yang offline, jadi mungkin yang online lebih bisa ke tanya ke yang tahun lalu dulu sih, nanti gue baru nanti sesi berikutnya nanti gue coba sharing apa yang mereka bilang selama selama online yang tahun kemarin. Baik, makasih Kak Christine. Oke, ada yang mau nanya lagi nih? Atau masih bingung tuh gimana? Kak, kalau Oke, nanyanya kalau nyusul di grup gitu. boleh nggak, Kak? Siapa tahu mau baca Oh, boleh, ulang boleh. dulu. Oke, Boleh, makasih boleh. Kak. Juru bibir gak tuh? Oke, oke. Selanjutnya kita tes dulu kali ya. Tes kemampuan, asik, tes kemampuan nggak tuh? Pemanasan, pemanasan. Aku bakal kirimin linknya lewat Gmeet sama lewat juga. Jadi ini tadi aku udah kirimin soal gitu. Jadi silakan kalian kerjakan aja. Di situ tuh nanti ada poinnya gitu. Terus kita kasih waktunya berapa menit ya, Kak? Enak ya?
On mic aja apa Kak? Biar nggak sepi. Wis 10 menit. Oke, 10 menit lagi ya. Biar lu dikacangin aja gitu kesannya. Kejam. 10 menit ya dari sekarang, Dari tadi dari tadi. sampai 458 ya. Oke, 458. Di situ dibaca baik-baik peraturannya. Salah satu peraturan yang paling kita tekankan adalah jangan searching, meskipun kalian punya kesempatan untuk searching. Jangan. Terus selainnya kayak isian, apa-apa nggak dijawab, dikomen aja kalau misalkan kalian nggak bisa jawab. Udah gitu aja intinya. Selamat mengerjakan, kita akan diam.
Kak, kalau misalnya saya cuma bener misalnya nih kayak tahu sepenggal namanya doang, gimana Kak? Nggak apa-apa, dijawab dulu aja. Oke Kak. Kak, ini aku ngerasa ada soal yang salah deh, Kak. Yang mana tuh? Ini nggak apa-apa kalau waktunya belum selesai aku bilang. Ntar dulu deh, ntar dulu. Oke, Kak. Oke, udah semua belum nih? Udah 4:58. Aku udah Kak. Yang belum udah belum? Yang belum udah belum? Yang belum ada nggak?
Oke, oke. Empat, lima. Udah Kak. Oke, oke. Oke, ada pas ya, 6 respons. Oke. Yuk, kita bahas. Kak, boleh tolong share screen soalnya nggak? Oke, nice. Turun ke bawah deh. Udah nunggu. Oke, kita baca. Aku bacain ya. Mungkin nanti gantian sama Kak Kris juga. Aku bacain nomor pertama. Makanan ini merupakan berbahan dasar pisang kepok yang dipipihkan dan dibakar, kemudian disajikan dengan gula merah cair. Makanan ini berasal dari kota. Tadi pada jawab apa nih? Ke Makassar, Kak. Oke, yang lain? Yang lain. Salah Kak, salah nggak tahu. Apa-apa, Baim? Tadi jawabnya Jogja. Oke, Jogja. Yang lain ada yang mau nyebut lagi? Siapa? Ada Pontianak, ada Samarinda. Iya, Aman mantap. itu. Jawaban yang benar dari Makassar ya. BTW nih, Prinsa tahu nggak nih makanan apa ini? Sebenarnya biasanya kalau dilihat tuh yang ada ininya nggak sih pisang, lupa namanya, pokoknya yang ada apa kuenya tuh bentuk segitiga ke atas gitu. Apa sih, lupa namanya, Kak? Ya itulah. Itu. Ya benar ya. Yang penting di Makassar, bener. Lanjut, lanjut. Lanjut Kak Kris, boleh bacain. Gue mute ya dari tadi, astaga. Gambar di bawah merupakan lukisan yang menggambarkan banjir di Pulau Jawa. Lukisan ini merupakan karya pelukis terkenal di Indonesia yang mana pelukis tersebut beraliran romantisme. Pelukis yang dimaksud adalah siapa nih? Pada jawab apa? Vincent van Gogh. Avandi, Avandi. Raden Saleh. Aku Raden Saleh, Kak. Mantap. Kok pada tahu sih? Kok pada tahu, ya kan? Oke, lanjut. Betul, Raden Saleh. Lanjut. Oke. Monumen ini bersejarah dengan nama lain Dekmal voor die Emordete Juden Europas. Dirancang oleh dua arsitektur dan insinyur, yaitu Peter Eisenman dan Buro Haplot. Bentuk monumen ini seperti lempengan batu, dan batu tersebut disebut sebagai stelae. Dan monumen ini terletak di... Ayo, siapa yang mau jawab? Berlin, Jerman, Kak. Kak. Di Berlin. Prinsa jawab di Aku Berlin, Kak. Berlin. Oke. Berlin. Oke. Aku mau denger dong alasannya apa? Kok kamu tahu di Berlin? Purdi itu kayak nggak salah bahasa Jerman deh. Iya tadi. Aku jawabnya London. Namanya Jerman-Jerman gitu sih, Kak.
Oke, iya bener. Ini monumen Holocaust, guys. Yang di Jerman, bener. Lanjut, lanjut. Keren, keren. Jago yang analisanya ya. Udah katam lah ini timnya. Udah lo udah katam, udah langsung menang biologi. Langsung kirim aja udah sekolah. Lanjut, Kak. Oke. Film Dua Garis Biru yang dibintangi oleh Angga Yunanda dan Adisti Zara JKT48 merupakan film dari adaptasi novel karya Gina S. Nur. Benar salah? Gina S. Nur tuh nggak nulis novel. Bahkan tahu. Saya salah, Kak. Salah. Aku salah kayaknya. Kan maksudnya saya salah ini ya, Kak. Saya jawab benar. Oh. Oke, oke. Oke, ada yang jawab salah. Kira-kira tahu nggak nih jawabannya siapa yang nulis novel itu? Nggak tahu Kak. Hening. Masih muda. Nggak Oke. tahu, Kak. Ini tuh novel adaptasi dari Lucia Priandini ya kalau nggak salah, apa Priandarini gitu kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan Gina S. Noer itu kalau nggak salah direkturnya gitu, direktur film dari Dua Garis Biru gitu. Next ya. Next. Siapa yang tadi kakak yang bacain ya? Aku lupa loh. Oke. Tragedi WTC atau World Trading Center atau Twin Tower September, benar atau salah? Kegocek trading. Oke. Ayo, benar atau salah? Salah, Kak. Salah, Kak. Oke, kenapa? Alasannya? Enggak ada tradingnya. Bener. Justru itulah keseruannya kami sebagai kuis. Kadang suka tergocek dengan yang begitu-begitu. Ya, ini yang benar World Trade Center gitu. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya salah. Lanjut. Kak, silakan. Peristiwa genosida terhadap kaum Yahudi Eropa. Wah, ini lu mau bawa konspirasi ya di sini ya. Selama Perang Dunia Kedua yang dipimpin oleh Adolf Hitler disebut Holocaust. Betul. Prinsa jawab betul. Yang lain jawab gimana nih? Betul juga. Betul juga. Mantap. Iya, betul. Semuanya betul ya, keren. Benar. Lanjut. Oke, ini babak kategori seniman dan penulis, sorry. Salah satu puisi perjuangan karya Taufik Ismail itu adalah, ayo, ada yang mau jawab? Nggak hafal. Nggak apa-apa kawan. Tadi kalau ngasal jawabnya apa nih Mbak Im nih? Salah sih Kak puisinya kok. Jawabnya lagu seorang gerilya. Oke. Aku jawab Karawang Bekasi, Kak. Iya, tapi salah. Wah, mampus. Jocenya live. Tes. Halo. Yang benar, Hai. oke. Yang benar itu tadi apa jaket berlumur darah. Itu ya, guys. Lanjut. Monumen ikonik Sleeping Buddha di Thailand. Hah? Kalimatnya agak aneh ya guys, sorry. Monumen ikonik Sleeping Buddha di Thailand. Monumen ini juga ada serupa di Indonesia, tepatnya di mana-mana Jawa Timur. Mojokerto ya Kak. Tapi
Gokil dah, kalian keren banget. Oke. Ada yang mau jawab Ada kira-kira lagi? pada salah nih? Jangan-jangan Kediri. Bukan ya? Iya. Kediri kan. Oke. Tadi Yang kalian bener pada di jawab ini ya. Mojokerto. Oh, Mojokerto. Jujur, gue aja kagak di briefing, gue nggak tahu nih jawabannya. Gokil banget kalian. Keren-keren dah. Semuanya jadi juru bibir aja. Iya bener ada jago. Ganti nama semuanya jadi jubir, juru bibir gitu kan. Nah, semuanya jadi bisa jawab. Keren-keren banget, kalian pada tahu. Makanya keren sih sebenarnya. Oke. Ini soal dari Joce ya. Iyalah. Ini mah jagonya gue gitu. Berikutnya adalah drama Korea yang bukan adaptasi dari webtoon. Ayo, ada yang mau jawab? Pasti tahu nih anak-anak Korea nih, gue yakin nih. It's okay. Oke, ada yang mau jawab lagi? Yang lain? Kayaknya ini deh. Ya Allah, saya salah. Iya bener. Jawabannya it's okay not to be okay ya guys. Karena Uncanny Counter, Sweet Home, sama Itaewon Class tuh ada komiknya, webtoon. Oke, lanjut. Siapa nama Presiden Amerika Serikat ke-35 yang mati karena ditembak? Oke, Prinsa jawab John F. Kennedy. JF Kennedy. Ada lagi yang mau jawab? Sama Kak. Oke, benar ya. Jawabannya itu John F. Kennedy. F-nya apa, George? Apa ya? Lupa lu sumpah. Neng. John? Apa ya? Lupa loh. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apakah soal mana? Fitzgerald. John Fitzgerald Kennedy. Oke, next. Pada Liga NBA, penghargaan MVP dapat diraih lebih dari sekali dengan satu setiap tahunnya. Pemain MVP terbanyak adalah? Kak itu aku taunya kalau soalnya yang paling banyak masukin poin sepanjang sejarah NBA itu Kareem Abdul-Jabbar, bener Kak. Cuman kalau MVP agak ini kurang tahu. Oke. Harusnya kamu yakin dengan itu. Karena bener jawabannya. Kareem Abdul-Jabbar. Keren. Ya. Keren, Mbak Im. Mantap. Yang lain gimana nih? Ada yang benar atau salah? Aku kira Kobe. Sama, aku kira juga Kobe awalnya. Almarhum. Oke, lanjut ya. Pada Euro Cup 2021, pemain dengan poin paling banyak siapa tuh? Euro Cup. Kak, ini Ronaldo, poin apa kata sih Kak? Tisha. Lupa. Halo, tes. Tadi udah sampai mana? Ini Bang, yang Euro Cup. Oh iya, Ronaldo. Jawabannya benar, tapi tipe salah. Saya nggak tahu poinnya. BTW yang jawab C Ronaldo itu juga benar kali ya harusnya. Bukannya selengkap, enggak ya? Tapi nggak tahu sih aku. Tapi setahuku sih memang harus lengkap sih. Tapi kalau di sini nggak apa-apa lah, kita ampuni dulu. Oke, lanjut ya Kak. Gedung laboratorium baru di Fakultas Teknik yang diresmikan Dies Natalis Fakultas Teknik tahun ini adalah? Apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Tahap.
Lanjut. Ada yang berani menjawab? Oke, salah. Nggak apa-apa, pada on mic aja biar rame gitu. Saya jawab Saya biomedika. kira yang Mark Atau laboratorium. aku ngasal kak. Aku mer. Oh, Mark. Terus yang lain? Biomedikal, Kak. Terus yang lain? Jawab apa nih kira-kira? Aku sama kayak Salsa kak yang mer. Oke. Jawabannya yang benar ICL. Sel. Sel. Kalian tahu ini LR itu gedung apa? Ada Apa Kak? Putus bang. Putus-putus. Putus-putus kak. halo tes. Oke, kenapa? Oke. Kalian tahu nggak ILRC itu apa? Learning Research Center ya Kak. Kurang tahu. itu learning research center. Itu tuh biasanya kalau misalkan kita itu ngumpulin berkas BOPB kalau nggak salah. Itu di sono gitu. Itu kayak banyak komputer itu deh pokoknya tempatnya. Oke, lanjut ya. Sasando merupakan alat musik khas daerah. NTT. NTT. Oke, udah pasti. Ini sempat ingat Kak. Nusa Tenggara Timur. Terus ini bahasa Betul. Kubaku. Nih, serangga bersayap lurus, dapat terbang, bersungut panjang, berwarna coklat, dan terdapat di area kotor. Apa itu? Lipas. Ya, kalau lipan kelabang ya guys. Oke, saya siap. Ih, gue nggak bayangin. Gimana, Pak? Merinding gue. Kata berikut yang paling tepat mengartikan bayi yang berlahir. Jabang. Betul. Jabang bayi. Amit-amit jabang bayi gitu kan orang ngomong. Terus kata berikut yang memiliki arti zat yang mempermudah pembekuan darah. Koagulan. Sip. Udah itu doang. Terus urutan. Aduh gampang banget. Presiden Indonesia dari masa kini sampai masa lampau. Pas salah saya merasa bodoh kan. Sumpah. Panik saya sumpah pas ingat. Jawabannya salah. Tadi. Maaf. Jadi ada jawabnya apa nih? ACB, Kak. Iya Kak. ACB. ACB kak. Tuh, terus melewati. Kini sampai lampau loh. Ya, Ini sampai melewati. lampau yang bener itu sebenarnya Berarti kuncinya salah dong. iya kuncinya salah. Saya bingung juga. Yang bener BCA ya guys. Maaf. Maklum blunder. Parah nih. Ya dari kini. Blunder. Gak Maaf. lihat kininya. Iya. Oke, next taksiran. Ini nih yang seru nih, Nah, babak ini. favorit gua nih. Mantap. Ini sangat random banget. Nget. Dan Ini kalian gitu-gitu diskusi aja deh kan. mendingan deh daripada gak Kayak hoki-hokian gak sih Kak? Ya tergantung Iya. juga sih pengetahuan umumnya. Kadang tuh suka battle kayak misalnya 30,45, ntar yang sebelah kita 30,46 deh. Ya udah, gitu lucu banget pokoknya kalau lagi offline. Aduh, nih luas benua Amerika antara 30 sampai 50 juta kilometer persegi. Berapa nih? Saya 40, Kak. Aku 40 Oke. koma Saya kayaknya. 43,5. Iya. Mantap. 43,5. Terus ada lagi yang mau ini? Kalian diskusi biar satu jawaban bulat gitu. Kak, aku mau ngomong deh. Di Gform kan udah ada rentang jawabannya. Itu gimana maksudnya ya, Kak? Itu kayak clue. Oh, clue-nya. Itu clue-nya antara 30 sampai 50, coba itu betapa gitu. Bukan di correct answer-nya. Oh, Itu misalkan kalian jawab yang apa namanya yang sebenarnya itu kalau nggak salah 43,5 deh kalau nggak salah. Serius? Nah, itu kalau misalkan kalian 43,5
bentar, 43,55 apa gimana? Aku 42 lupa. deh, Kak. 4255. Iya, 4255, 4255. Kalau misalkan jawabnya 4250, aku benerin. Kalau misalkan jawabnya 4254, aku benerin gitu. Oh, Kayak gitu maksudnya. Tapi yang bener jawabannya 4255 gitu. Kok jadi aku jadi jawab pertanyaannya? soalnya kan agak bingung gitu loh kan nentuin nggak tahu kenapa. Cara kerja apa kategori gitu. Bukan kategori ini apa sih? Taksiran. Taksiran. Mm-mm. Jadi gini nih, kalian nebak dulu nih, berdiskusi dulu, nebak satu jawaban. Terus misalkan aku kan jawabannya A gitu, terus kamu mepet-mepet dikit, misalkan ada di bawahnya itu benar gitu. Coba kalian diskusi dulu deh. Luas benua Amerika kira-kira berapa? Berdasarkan jawaban tadi aja gitu. Kalian jawabnya berapa gitu? 40. Aku 40. Puluhan. Enggak. Saya beda sendiri kayak 43,5. Oke. Antara 40 sama 43 deh. Jadi mau dibuletin yang mana nih? Maksudnya jawaban mana yang kalian mau? Aku saranin kalian jawabnya yang koma aja sih. 43,5. 43,5 berarti. Oke, berarti 43,5. Masih terlalu jauh kali ya. 42,5-nya gimana, Kak? 42,5 boleh. 42,5 ya, guys. Semoga kalau departemen lain nggak 42,45 gitu atau berapa? Enggak, sebentar. Iya bener. Oke, lanjut. Tinggi dari Abraham Lincoln, M, dengan rentang 1 sampai 2 meter. 90 meter. Bisa diskor 2,43. Enggak. Pada jawab? Aku 1,93. 5. Aku 1,5. Aku 1,80. Tapi keren tuh tadi yang jawab 1,93. Karena itu benar. Bener soalnya. Kamu tahu? Cepet banget. Nebak aja, katanya dia yang punya sindrom itu ya. Bener. Sindrom yang badannya Oh, betul. besar-besar itu. Jangan-jangan punya kekuatan sendiri aja. Jangan-jangan saudaranya. Calon-calon atlet nih. Tapi Calon-calon aku atlet. jawabnya 1,8. Oke. Jadi yang benar 1,93 ya, guys. Mantap. Keren. Oke, udah habis.